Jadi kita difokusin dulu untuk berubah, baru kita bisa kasih kesaksian untuk orang lain. Soalnya kalau kita buah kita sepet nggak ngehasilin apa-apa, orang-orang lihat kita ya bohong, jadinya ngomong kosong doang gitu. Ya ngomong doang. Sama aja dusta ke Tuhan juga. Iya, benar. kesannya apa ya, nyogok ya, apa kayak Ya, sok-sokan gitu, sok-sokan. ya munafik gak sih? Udah kayak apa namanya? Topeng. Nah, lepas topeng kalian lah menurut gue gitu. Oh, terus gini loh guys, nanti kalau misalnya kita datang ke youth lagi, tolong untuk kita bisa lebih terbuka satu sama lain. Yang cowok jangan ngomongin game terus ya, Tolong ya. dikurangin main gamenya. Game apa tadi main apa? Game apa itu? Oh, ayo lu. Bukan game lah. Gue juga main bajingan. Gak apa-apa lah kalau cowok Iya. itu nangis, cowok itu lemah, ya Iya. gak apa-apa toh, kan semua orang punya kelemahannya sendiri. Iya. Apakah ini sikap ketua seperti ini? Aku mendengarkan. Dong, berwibawa dong. Aku mendengarkan. Next. Kupingmu di dalam. Ya skip dulu. Kupingnya di dalam. Oh, Bener toh? ya. Lanjut. Ya, jadi Terhipnotis. jadi kalau cowok lebih terbuka lah. Terus Ya. kok ada kamera? Oh, maaf ya. Terus ke distrak, maaf ya. Maaf ya, ke Buat distrak. rekam biar bisa diingat, biar bisa diingat. Notice. Loh, tapi Notice nah, ini. tadi yang omonganmu yang apa ya tadi? Yang logika sama Rohani. rohani harus Seimbang. Karena aku mikir-mikir lagi kalau tadi ya kemarin malam kabarnya Kak Samuel. Menurutmu yang kaki bisa panjang sebelah itu masuk logika? Oh, tidak. Enggak. Nah, itu. Enggak, maksudnya tergantung ini ya si konteksnya Situasi Iya. situasi dan kondisi. kalau misal itu kan penyakit ya, hubungannya sama penyakit ya, itu emang kita harus spiritual kita lebih tinggi daripada logika kita harus memposisikan lah dimana kita harus lebih banyak rohaninya, paham gak sih? Maksudnya di sikon kayak tadi disuruh nabung. Kalian kalau misalnya cuman minta Tuhan sediakan makanan, tapi tiap kalian dapat uang kalian nggak tabung, terus dihambur-hamburin buat beli baju, mungkin buat beli sama banget ya bawah. Tolong bisa dikecilin kayak di bawah. Ben. Suara MM-nya kecilin dong. Kayak apa? Realistis, maksudnya kayak kita lihat dulu permasalahannya apa. Kalau misalnya itu kan penyakit ya, memang Berdoa kita sambil berusaha. iya, Ya. intinya iman tanpa perbuatan sia-sia kan. Tapi kalau yang tentang itu ya beda lagi ceritanya, berarti kan. Ini kan kita bahas yang tadi. Susah juga ya jadi Kristen ya. Aduh bingung saya. Ya, jadi Paham itu nggak? poinnya kayak gitu bener. Aku mau nyampein ke Evelyn, Sesuai udah sampai dengan- ya udah. Sesuai dengan apa berarti? Situasi kondisi kita. Iya, Gitu. balik lagi kondisinya. Iya. Jangan semua digenerasi untuk semua hal. Nah, Jadi iya. misalkan kau bilang kayak gitu, nanti semua orang bakal bisa nganggap yang salah loh. Jadi itu digenerasiin buat semua hal. Ya, tadi ada tulisannya kan mikir. Berarti kan kita harus Mikir. ya kan? Kita harus apa? Kalau misalnya kita lihat ada satu kondisi di depan kita jangan langsung simpulin. Oke, biarlah Tuhan, makanya pokoknya dia ada doa, selesai kita udah nyembah Tuhan, ya pasti Tuhan bantu aku. Tapi kalau misalnya kita ngapa-ngapain, Tuhan bantu kah? Ya Tuhan pasti lewat saluran tangan kita kan. Maksudnya lewat dari apa yang kita bisa kasih. Kan tadi dibilang apa? Kita masih berpijak di tanah. Berarti kan kita harus sadar kalau kita masih di bumi nih, bukan di surga, tempat dimana kayak udahlah nggak perlu logika gitu. Kan Menurut manusia aku sih manusia juga iya, Tuhan juga Iya iya. gitu. Betul. Lanjut. Siapa mau sharing? Yuk. Ya pokoknya jangan membatasi kuasa Tuhan ya. Kalau kuasa Tuhan mau bekerja Betul. sekali lagi ya Setuju. biarkan itu terjadi. Jangan lupa percaya juga loh. Yes. Oke. Status nomor 4. Tapi Lanjut. jangan lupa berbuat juga. Berbuat. Kalau kebanyakan berpikir nanti jadinya ateis. Iya benar. Saya kan gini loh, Tuhan udah punya bagiannya sendiri, kita juga punya bagian sendiri di dunia ini. Maksudnya Tuhan udah netapin nih, dia kan disuruh apa? Misalnya kayak Adam disuruh ngasih nama. Ya berarti kita juga harus mikir, bekerja. Kan ngasih nama apa? Mikir gitu loh. Paham nggak? Ya. Paham. Ya oke. Next. Next. Oh. Ya, kita tuh kan diciptakan itu bukan hanya untuk mendapat, tapi kita juga untuk memberi. Benar. Ya, Benar. kita tuh kalau ke gereja tuh jangan hanya kayak menilai penampilan di sana, dan itu bukan penampilan, itu tuh penyembahan. Dan kita juga tidak hanya melihat, tapi kita juga jika diserahkan tugas ya kita harus laksanakan dengan baik gitu. Dan apa tadi, jika tidak bisa ya jangan langsung Tuhan aku kemampuanku bukan di sini ya, jangan gitu. Kita harus berlatih gitu, jangan dilatih. Semua orang itu bukan kayak bodoh gitu, enggak. Jadi kayak enggak bodoh, tapi semua orang itu aslinya pintar, cuma
belum belum belajar, belajar, ya. nggak tahu. Jadi jangan langsung kayak Tuhan kemampuanku bukan di sini, jangan gitu. Jadi kita harus menerima apa yang ditugaskan Tuhan kepada kita, dan kita harus latih itu dan asah itu ya. Intinya berarti apa? Bukan nggak bisa tapi belum Ya. bisa. Kalau misalnya nolak, kita sama aja kita nggak percaya sama diri kita sendiri, namanya sama aja rendah diri tuh. Nah ya, Membatasi diri sendiri. Membatasi ya, itu juga menghina Tuhan sih. Maksudnya kan kita kan diciptakan turut gambar rupa Allah, maksudnya dimana itu ya nggak, ya kita istimewa, kita unik, maksudnya kita punya kelebihan pasti yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Apalagi kalau udah dapat kepercayaan dari seseorang terus kita tolak, itu ya nggak menghormati orangnya dan juga nggak menghormati Tuhan. Ya. Iya, iya. Selanjutnya, Lanjutnya, Lisel dorong belum? Nggak salah. Nggak ada sih aku. Monik, Kak Monik, April, Kokano, cowok-cowok, Ngapain? loh, sharing. Ngapain? Apa yang kamu terima, apa yang kamu dapat? Gak gini loh, kan apa nyinggung soal apa baperan kan. Lah aku Iya. langsung aku ngarah ke Alel. Alel iku kemarin 2 minggu lah, enggak 3 minggu yang lalu iku dia iku sempet chat aku. Dia iku kudu ngechat sih. Apa iki call telepon aku. Diskol. Dia ngomong ngene, "Kau niku terlalu asik karo satu konco." Lah aku mikir ngene, lah aku lak karo konco kabeh tak anggap sama rata ya. Aku gak tahu milih-milih konco kabeh tak gumbuli. Dia terang-terangan ngomong, aku ngomong ngene, Oh, kok cemburu guys. ngene kok lho apa iku jenenge kok lho asik karo Ruben dhewe. Ngono. Lho aku ngene lho. Kak, kamu disalahin terus, Kak. Oke, aku Aslinya salah apa? rasa diselingkuhi. Oh, juga peran Ben, juga peran. Diselingkuhi. terus sing santai. soal apa iku Gaby. Kan aku kan ya Gaby kan dulu sempet apa iku seneng kan karo aku ya. Dek iku iso kono gawene cemburu baperan. Padahal ya biasa aja sih. Ingat ya guys, untuk membatasi diri kita sendiri. Betul. Karena orang-orang nggak bisa kontrol diri kita sendiri, yang bisa kontrol diri kita sendiri ya Hanya? kita sendiri. Duh. Lalu. Bonong. Harusnya ini Alel harusnya datang sih Iya, sih. buat dengerin ini sih. Ya. Nggak mungkin. Edivit Orangnya- kok lah ya, orangnya Edivit kok lah. kemudian Caput ya. capek aku. Edivit kok lah. Tapi ya kalau misalnya Alel sendiri nggak mau berubah ya susah sih. Kamu capek, aku lebih capek. Berawal dari, Iya, Dikira saya nggak salahin. capek. nah iya makanya. Hidup itu bukan untuk ngurusin kamu doang gitu. Kamu pun siapa? Nggak penting. Kendala besarnya tuh di magangnya dia, katanya magangnya terasa sangat berbeban berat sekali kata dia. Ya soalnya gak toko orang Tuhan. Iya. Enggak, adek iku mau serasa kayak kerjane paling abot dhewe. Iya, padahal Terus effortnya dia tuh apa gitu? Kalau susah ya effortnya. enggak dia apa? dek itu iku mental korban bener. Mental korban. Banyak yang lebih susah dari dia tapi ya biasa aja bener. mental korban. Iya, iya. Iya. Kayak dia langsung ngecap diri dia korban gitu. Ya kayak tadi kan yang dia mau kayak kayak paling susah. Diri paling susah gitu loh. Merasa diri sendiri paling susah gitu. Idih. Jadi solusinya gimana guys? Solusinya ya semuanya ya harus kita taruh kepada Tuhan gitu Wah, kan, iku kayak kudu tadi pelepasan, diserahkan kepada Arek-arek iku Tuhan pelepasan aja. iku Nah, itu kembalikan Pelepasan, kepada doa Tuhan. pelepasan. Iya, selama ini kan Kak Alel kan gak pelepasan Ya, Rek. bawa- Kadang. ayo doa pelepasan. Bawa dalam doa aja. Kan udah kita ada doain hal tadi Iya, kemarin. Serahkan aja semuanya Lagian kepada kita nggak bisa Tuhan. merubah orang, cuman orang itu yang bisa merubah diri. Nah, masuk tapi tetap masuk. dalam doa kan. Terus. Ya siapa sih yang ini mana? Ah, lanjut ini. lanjut. Sing belum. Sing Lanjut. belum. Ayo. Ya Lah katanya tadi kok malah lanjut. Aduh Ayo, kaki lanjutkan, keram ya Wis. ampun. Terus. Plus. Dijabarkan aja tadi yang kalau Kalau nggak aku Iya, dikasih. di selama 2 tahun sama Bike ini Permisi ya. yang Enggak. emang favoritku emang Paulina dari dulu. Karena materinya bagus banget, aku suka. Itu udah kayak apa ya? Aduh, teologi Udah ya. kayak seluruh Tapi itu misteri dasar dunia. ya sih, dasarnya emang orang Oh, Kristen udah mau bukan dasar. bukan dasar, maksudnya kayak orang Kristen tuh harus tahu paham, itu, paham, harus paham paham. itu Iya. biar bisa Iya. menjelaskan. Tapi kenyataannya kan gitu banyak kan. nggak tahu nih. Iya. Nah, itu bagusnya kita ikut sambil itu termasuk privilege ya, kita bisa ikut sambil bisa tahu kita lah. iya sih. Kita bener, kita bener. Salah, bener bener. Kita orang-orang pilihan sebenarnya. Bisa mengikuti kayak gitu kan. Ini banyak orang nggak tahu nih. Ini seluruh kayak setelah kalian denger Winang tuh dengerin kayak rahasia dunia dibocorkan. Nah, kayak gitu. Dia kayak gitu. Jadi Pertanyaan klasik orang-orang kan selalu tanya, Tuhanmu ada tiga ya. Benar. kalau kalian tahu tuh di bahasa apa? Teologi itu ada namanya apologet. Apologet itu dimana kita itu berusaha untuk
mempertahankan iman kita dari serangan-serangan orang-orang lain. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalkan orang-orang lain itu nyerang keimanan kita, nyerang agama kita, nah apologi itu gimana caranya kita untuk bisa melawan balik? Nah, caranya gitu. Jadi kalau kan kalau bisa melawan balik, yo ya wis login biasanya, login. Pemuda apa sih kemarin? Pahlawan gagah berani. Iya. Sekalipun kalian nggak tahu, yo ngengkel wae. Ya aku Kita pahlawan guys. itu jauh lebih baik sih. Soalnya yo ada sih kayak satu temanku itu. Dia itu memang kayak ya apa ya? Dulu waktu pertama kali kenal sama aku itu Kristen orangnya. Dia itu Kristen. Ya, awalnya Kristen. Terus makin kesini akhirnya tahu lah aku ternyata dia itu awalnya memang Islam terus pindah ke Kristen tuh. Dia itu ikut sama bapak ibu. Nah sekarang itu dia itu pindah ke Islam lagi. Iya bolak-balik itu. Makanya aku Ya apa? Imbal-imbalan. Menurutmu ya Tuhan, lagi menurut ketua gimana itu? Kok bisa? Lo aku punya Biasa teman. lah. Oh ya, Belum- belum wis ada. wis. Habis itu sempet beberapa waktu lalu tak tanyain kayak kon niku yakin tak mesti kowe melok wong tuamu kon yakin karo imanmu sing saiki atau ya apa yo. Terus habis itu dia tuh kayak jawab, "Yo sebenarnya lek ditakoni yakin apa gak sebenarnya gak yakin tapi yo wis dilakoni ae." Iya. Alasan klasik. Oh, dia pindah-pindah agama itu alasannya karena apa? Ya melok wong tua. Ikut orang tua. Oh jadi orang tuanya dua agama gitu. Maksudnya beda-beda agamanya. Ibunya apa? Ya awalnya memang kayak ngono. Terus diputuskan lah awalnya kan pindah ke Islam awalnya Islam. Ya. Terus dari itu pindah ke Kristen. Ya. Nah dari Kristen pindah ke Islam lagi. Mantap. orang tua dua-duanya. Iya keduanya sama anaknya juga. Mirip temenku dong. Aneh ya. Iya lupa aku Nah, dulu Apa itu ya? Apa ya? ngajak dia ke gereja pernah loh. Beneran. Pernah. Mudah dipengaruhi Mirip nggak temenku sih? ya. Ya, bisa. Nah, Tapi bedanya temanku nggak terbawa berprinsip suasana. sih. Tapi juga kata guru agamaku, orang memutuskan untuk masuk agama itu mungkin percaya sama Tuhan itu termasuk panggilan loh. Jadi kan gak semua orang juga bisa terima panggilan itu. Betul. Tapi ya kalau misalnya ada orang yang tertarik ya nggak apa-apa diberitakan gitu. Nah masalahnya itu kalau dari aku sendiri ya, aku tuh kalau buat memberitakan Injil, lingkup pertemananku kan termasuknya kecil ya. Aku dari dulu SD, dari dulu TK malah aku nggak pernah sekolah di negeri di Islam. Pokoknya sekolah yang kulturnya banyak itu nggak pernah, Kristen semua isinya. Jadi cara aku bisa praktek itu Susah. nggak tahu susah gimana gitu caranya, aku nggak bisa. Tapi ya dari pemikiranku nggak usah lah jauh-jauh dulu dari banyak orang Kristen yang tersesat yang jauh dari Tuhan. Benar. Coba kita selamatkan itu Benar. dulu. Kalau misalnya emang nggak ada yang beda agama ya nggak apa-apa. Maksudnya kita harus lihat di sekitar kita yang butuhin dulu siapa. Maksudnya darurat yang darurat gitu kan. Gak usah lah mikir jauh-jauh ke Iya. sampai bangsa Indonesia. Temen kita, lingkungan keluarga kita sendiri itu udah Benar. aman belum? Ortu, lingkungan adik, gereja. kakak, Mm-mm. saudara, tante, apa, om, Apa? ponakan semua lah tuh. Soalnya kayak dari tadi tuh dari Pak siapa Pak? Yang tadi yang kita simulasi itu Iya. kesannya harus ke yang non Kristen dulu, non Kristen Pak dulu. Leonard. Iya. Dan Kristen dulu. Yang paling Ya ya dekat benar kan yang adalah butuh Injil kan ya emang orang Kristen yang belum tahu Yesus. Ya benar. Loh, tapi kalau misalnya lingkup pertemanan kita kecil, orang-orang Iya. Kristen di lingkungan kita aja belum bisa percaya sama Tuhan, belum tahu apa itu Tuhan, masa nggak mau dijelasin? Ini Nggak loh, boleh kan. Kamu jelasin lah kan. Ya intinya kan tiap orang di sini itu kan beda-beda lingkungannya. Yang paling tahu yang butuh itu loh siapa gitu kan. Ya kita sendiri kan melihat teman kita. Ya wes berarti apa ya wes nih misalnya memang ya nggak harus sekarang mungkin kamu tahu maksudnya dipertemukan orang-orang yang beda misalnya misal Islam gitu. Kamu punya kerinduan lah misalnya kayak untuk bersaksi ke mereka misal dengan cara yang tadi itu ya kan. Dengan cara yang tadi itu. Ya mungkin nanti kalau misalnya kamu mau SMK ini kan nanti ada temennya kan. Ada Islam pasti atau enggak nanti kuliah atau nanti kan pasti kuliah kamu ikut-ikut organisasi atau komunitas lain kan pasti banyak yang itu. Maksudnya ini kan kita bisa buat bekal lah, maksudnya sedia payung sebelum hujan. Iya. Nah, gitu loh guys. Intinya dia payung. gak harus detik ini juga kita harus ini, Nggak tapi rugi, intinya nggak kita rugi. lihat nggak rugi. Intinya kita tahu itu dasar-dasarnya maksudnya
solusinya adalah itu. Kalau misalnya nanti kita ketemu orang Islam yang nanya-nanya ke kita atau apa, ya pasti Tuhan udah tetapkan ke kita lah, maksudnya kayak ya wes kalian beruntung apa, maksudnya kayak perkara kalian kan ditetapkan sama Tuhan tuh beda-beda, ya wes intinya fokus sama perkara kalian, jangan fokus sama perkara orang lain gitu. Tuh. Lanjut. Terus gimana? Ada yang mau share gue? Ini belum semua share gue. Toper. Ayo belajar untuk berani, ayo. Putus. Terlalu berani. Bisa. Ada teman yang Loh iya berani ku perlu belajar dulu loh. Iya bener. Nggak dibilang tadi berani Aku- dulu. Aku nggak bisa public speaking Ya guys. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Loh, ini kan makanya bukan habis dicoba. ini cerita ini. Oh ini kan Sharing. meskipun nggak public kan ini kan kan dilihat orang kan ya canggung rek. Wes, Nggak usah ayo, dilihat, jangan nggak latihan usah April, jangan latihan April. Oke. Ayo April, ngomong April. Masa kita harus buta dulu baru lulus. Saya April. April, Saya kira April. ayo ngomong April. Ayo. Masa April. Tuh kan. Apa lah? Ayo. Kamu kan dari mau ngomong. Ayo. Jadi apa yang didapat Pril? Brut. Ayo April. Aku kan Enggak ngomong anjir. yang aku dapat adalah aku kan ya apa ya mau gimana lagi ya bingung Ayo April. tak cerita ya tak cerita aku dulu pas SMP ini pas istirahat itu kan kalau nggak ke kantin kan ke perpus hanya tujuannya ngadem karena di negeri itu tempat yang paling adem adalah perpustakaan soalnya ada AC. Sudah kuduga. Terus habis gitu aku sama temen circleku terus tiba-tiba enak-enak aku baca sambil baca sih, kalau nggak sambil baca nanti aku diusir sama guru perpusnya nanti. Nah aku kan baca terus di pertengahan aku baca tiba-tiba temenku itu circle-nya itu nggak ada yang seagama sama ya satu iman kayak kita, adanya itu cuman 3 orang itu beda agama kayak agama seberang lah Ya. Nah orang enak-enak baca murah-murah ini, Ril kamu kenapa kok ikut Kristen? Aku kan yo kaget enak-enak moco murmur takut ngono kan refleks namanya orang kan. Terus habis gitu aku ngomong ke Roh Kudus, ngomong ke ngene, Tuhan berikanlah hikmat dan petunjukmu untuk untuk menjelaskan anak ini, soalnya anak ini kan mintanya dijelaskan kan harus terperinci gitu. Aku anaknya kan jelasnya terperinci kan yo gak ngerti apa materi nih rek. Itu kan kayak itu sebelum ada retreat kayak kita gini nih belum ada. Terus habis gitu terus aku gini, karena aku menjelaskan apa yang aku ngomong kayak tadi soalnya aku itu kenapa ikut Tuhanku soalnya Tuhanku itu berani bayar harga ke dalam hidupku. Harga. Mm-mm. Lanjut. Oke, Terus habis gitu gini, kok iso bayar harga? Terus ono maneh orang yang tak diundang murah-murah ngene. Bayar apa? Adik duit lah. Ada yang nimbrung kayak gitu. Terus aku kaget ngono. Aku udah mati. Cek gak sopan ya, Rek. Enggak, bayar pakai nyawa. Emang kamu mau berani? Misal kamu di keluargamu itu sayang banget sama kamu mengasihi keluargamu, emang kamu mau kalau kamu itu pengen menebus dosa mereka kamu mati? Terus aku bilang kayak gitu, mereka pada enggak sih, enggak berarti Tuhanku kayak gitu, mau Tuhanku itu mengasihi itu kayak dia kan nggak ngerti mengasihi kan, mengasihi itu kayak sayang, kayak kamu itu disayangi sama kedua orang tua. Terus habis gitu
habis orang tua kamu itu aslinya itu tiba-tiba temenku satu itu nyerobot mana aku belum selesai dipotong loh, enak rek dipotong gak sopan nih. Terus gini, Prel kamu kok nyembah patung ambil Mbak Patung nggak kebalik. lah ayo lo Nggak kebalik. balik rek aku seketika diam aku diem terdiam Udah gua ngomong ono Bril. Lah pokok muteri batu kosong. Mana, Bril? Lah muteri batu batu kosong. kosong kok apa sih maksudnya? Lah aku langsung bilang kayak gitu. Nanti bakalan aku disidak dimasuknya Penistaan BK. agama, penistaan Nah, agama. makanya itu. Kamu Aku penistaan nanti agama. takut kamu. malah kayak gitu. Nah, aku malah dimarahin Penjara. kedua orang tuaku. Ya beginilah hidup sebagai minoritas di Indonesia ya. Wah. Terus aku ngomong gini. Lek masalah patung kan melenceng dari omongan kita, ngapain kamu bahas patung? Gigi bahas sesama Tuhan lah, sama Tuhan kita apa perbedaannya apa-apa. Kok morong-morong ya patung. Kamu itu loh, sampai tak bilangin kayak gitu gini. Lek kamu kepengen tanya kenapa Mbak? Kenapa nyembah patung? Wis tanya temenmu sing agamane Katolik tak gituin kamu. Emang apa Katolik? Bukan. Kenapa nggak jelasin kamu bukan Katolik kamu Kristen? Ya, aku Sajane. mau guys. Pegel aku. Jadi kayak soalnya kan aku kan pas kelas 7 itu kan kayak sebelum masuk kelas 7 kan ada MPLS. Nah terus tuh ada kayak apa gugus gitu. Nah ya gugus. Nah itu yang Kristen kan dijadiin kelas 1 gugus. Terus habis itu dimasukin ke kelas H gitu yang khusus Kristen. Jadi dijadiin ke gugus tuh. Nah itu aku kan dari gugus aku kayak ya kenal lah. Habis itu masuk ke kelas 7H gitu ya isinya ya Kristen gitu, tapi ada yang Islam campur lah kan gitu campur. Nah, habis itu kayak ternyata kayak aku dipindahin, nggak tahu kenapa dipindahin ke kelas 7B gitu. Nah terus di situ tuh orangnya Islam semua. Nah terus itu aku kayak entah kenapa kayak aku pengen jadi ketua gitu aja lah. Nah terus ya ternyata dibalikin lagi ke kelas 7 soalnya kayak salah tuker. Pindah-pindah kelas ya, maksudnya. pindah jadi ke kelas 7B ke kelas 7. Nah, terus di situ aku kan kecewa ya udahlah aku padahal udah jadi ketua tapi ya udahlah terus ke kelas 7. Terus habis itu pas udah berlanjut ke kelas 8H gitu. Terus kayak aku makin ngerasa kayak aku kan kumpul sama yang kelas 7B lain kan, kayak kelas 7 yang kelas lain kan. Nah, aku di situ ngelihat perbedaan di antara kayak kelasku yang orang-orang Kristen nih justru kayak kenapa ya toxic plus kelakuannya kurang ajar banget di kelasku itu yang Kristen. Tapi yang Islam di kelasku malah kayak apa ya kayak ya biasa aja, nggak terlalu kayak gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu toksik, nggak terlalu geng-gengan, nggak terlalu gitulah kayak hubungan kayak pertemanan lingkungan toksik gitu. Nah habis itu kayak aku pakai rasa ini kok yang malah yang Kristen yang kayak gini gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi kayak berarti kayak benar kayak kata Kak Jansi tadi kayak ya orang Kristen gak usah jauh-jauh ke bangsa-bangsa tapi ya teman kita lah yang sesama Kristen yang lebih membutuhkan itu. Ya benar sih. Memang kontradiksi ini kadang di sini, kadang kayak dari agama lain ya ada yang baik sama kita, pasti Semua tergantung orangnya. ya Ya, sama kembali lagi ke orangnya. beda perlakuan. Iya, kadang orang Orangnya sih. kamu negeri ya? Ya negeri. Ya Sama. itu udah biasa itu, udah biasa. Jadi ya nggak apa-apa lah. Iya. Iya. Emang kebalik-balik negeri ya. Ah, Apa SMP kan negeri ya, apalagi negeri yang multikultural banget itu kan SMP termasuk SMP favorit di Surabaya. Terus ya ada Kristen yang baik, ada Kristen yang ya kayak gitulah kayak Tata gitu. Iya kelihatan. Mainnya apa sebenarnya circle-circlean. Nah iya Real. itu yang circle-circlean justru itu yang ketua kelasku itu justru yang Kristen itu malah circle-circlean gitu. Iya. Terus semuanya ngikutin circle-circlean gitu. Aneh. Nek kelasku itu malah balik aneh kayak kamu. Sing toksik malah agama Tapi yang kan ada 4 orang, 1 laki-laki dan 3 perempuan yang Kristen. Nah, yang
anak 2 ya anak 3 ini ikut circle-nya mereka masing-masing dan ikut toksik juga. Aku di sini terdiam dan tidak memiliki circle, dan circleku itu cuman 1 orang dan 2-nya lagi itu beda kelas. Kayak tersisihkan gitu. Oh. Kayak aku itu merasa dijauhi temen dan tidak mempunyai teman. Ya, lanjut. Nah, pokoknya itu Nggak tahu. pengalaman setiap sekolah orang kan beda-beda ya. Sebenarnya kalau kan bisa menginjili dan mengubah mereka itu kan bagus, kan jadi story maker ya. Kayak Yes. omongannya apa Pak Gilbert itu. Keren. Wah, dulu pengalamanku pas SMP sih aku ya orangnya kan sama kayak Rafael ya, gampang bergaul gitu. Jadi Itu apa sih? Iya lah. Wis, Ono laba-laba anjing. Ono laba-laba anjing. iso gak sih gak usah koyo ngono Kaget, responmu. Cok. Aneh banget. Kaget. Iya ngedadani ngomong iki. Kan sorry mari ngomong ngono. Ya, mohon maaf. sabar. Ya lanjut. Ya pokoknya ngono lah. Jadi kan jadi orang itu seakan ya berteman tuh berteman dengan siapa aja. Justru kalau kan gampang berteman itu kalau makin gampang untuk bisa sharing-sharing gitu, bisa saksian, bisa beri saksi gitu. Kan bagian banyak, karena aku di SMP dulu juga ya gampang berteman, temanku banyak. Malah justru dulu circle utama aku tuh Islam semua. Cuman aku tahu Kristen. Tapi ya baik-baik aja sih. Nah, sekarang di circleku itu ada satu ini orang temanku yang tadi tak tulis juga ya di sesi Pak Leonard tuh, yang ya jadi doa juga, orang yang mau didoain gitu. Dia itu orangnya ya gimana ya, karena keluarganya broken dan dia tuh sama agamanya udah kayak kehilangan apa lah, nggak pernah ditolong sama Allah, percuma ibadah-ibadah, akhirnya dia jadi ateis sekarang. Ya makanya karena ateis jadi kesempatan buat mengkristenkan dia. Nah itu karena harus melihat apa kesempatan di balik kesempitan. Nah itu udah ada orangnya itu, justru kita harus Memanfaatkan. ya manfaatkan semua kesempatan yang ada. Ya doakan dan teman-teman, namanya Ibrahim, Baim. Ibrahim. Aku juga ada. Ini di sekolahku, aku sama Monik tau. Aku kan sekolah di Pingadi. Itu emang awalnya itu khusus emang sekolah Kristen. Cuman karena ada pindahan dari sekolah yang sudah bangkrut, dan itu sekolah itu isinya orang Islam semua, mereka pindah ke sekolah kami. Nah, kehadiran mereka itu sebenarnya gimana ya? Apa ngerusuhin gitu loh, kayak jadi yang harusnya sekolah kita itu berpusatnya pada Kristus, jadinya guru-gurunya malah kayak udah deh murid-muridnya diduluin dulu, udahlah nggak usah ada Tuhan-Tuhanan lah, yang penting kalian sekolah dulu gitu. Terus karena emang pada dasarnya anak-anak di sana itu pada nakal-nakal semua, jadi ya guru-gurunya tetap ngebiarin aja gitu loh, kayak tapi mungkin karena faktor sekolah itu kan sekolahnya udah termasuknya udah nggak famous lah, udah Gaya bebas. udah kalah gitu, Kalau saing. kalah saing. Terus sempat ada konflik dari yayasan, jadi yang membuat citra SMP itu jadi jelek gitu, karena katanya yayasannya itu korupsi atau apa gitu. Nah, jadinya ya orang-orang udah nggak terlalu mengenal Pingadi. Nah, kehadiran mereka itu mungkin karena kehadiran mereka itu dalam jumlah yang banyak, jadi guru-gurunya pada mikir udahlah anak-anak diduluin aja, nggak usah ada Kristus. Harusnya yang berpusatnya pada Kristus, malah udah deh nggak usah dinormalisasikan, yang penting mereka sekolah, kita dapat uangnya. Nah, jadi sebenarnya gimana ya, yang pengen aku tekanin di sini tuh awalnya aku sama Monik tuh nggak bisa nerima, kami anak-anak yang Pingadi tuh nggak bisa nerima kehadiran mereka. Cuman seiring berjalannya waktu kan nggak mungkin ya sekolah Kristen tapi nggak ngasih contoh yang baik gitu. Jadi ya kan nggak mungkin kita tetap circle-circlean yang Kristen sama Kristen, yang Islam sama Islam. Jadi mau nggak mau, ini sebenarnya Monik gampang berbaur, akunya yang menentang, kayak udah aku sempat berantem sama Monik gara-gara udah kamu temenannya sama yang Islam terus, sama yang itu aku nggak ditemenin. Itu salahku juga sih. Jadi ya
mau dimanapun kalian berada, membukalah hati kalian, temenan, tapi tetap jaga batasan kalian. Nah, itu yang penting itu. Apa sih kalian? Ayo cepetan udah jam 9 ini, cepetan. Siapa lagi yang mau terakhir nih? Ya oke lah, Dua kata terakhir. Ayo, Rek. Kemarin kan Pak Wina kan ngomong lek penasaran apa tentang kenapa apa ya? Lupa aku lek Pak Wina kemarin kan lek penasaran apa menurut kan aku kan tanya ke temenku yang beda agama kan. Apa menurut kalian itu apa tentang agama kita itu? Kata Pak Wina gitu, aku kan tanya sempet tanya. Gila langsung praktek banget. Iya pas sesi kemarin tuh pas apa tuh namanya dengan firman aku tanya ke dia langsung katanya tuh dek melalui agamaku yo kak karena dek kan akan tanya gini menurutmu pengikut Nabi Isa itu sesat gak sih? Oh, sesat. Sesat gak? Oh, sesat. Sesat gak? Terus dianya ngomong nek melalui agamaku yo kak karena dek melaksanakan perintah Allah atau Allah DE dan selalu menaatinya. Wes ngono tok. Singkat padat dan jelas. Berarti kan kayak bisa dibilang Alkitab itu pusatnya kitab-kitab yang lain. Al-Quran aja tahu Nabi Isa Al-Masih. Temenku ini tuh kayak apa itu namanya? Ya kayak kita taat banget kepada Tuhannya. Dan ku yang satu ini. Kalau yang satunya lagi tak tanyai malah ngomongnya apa ya kemarin sih tak carian numpuk Hebat bang. Keren. Kamu berani sekali. Sian. Iya. Orang Islam. pokoknya temen satu kompi Rek. Satu apa? Satu circle Oke. satu kompi Kompi. Topeng bulu-bulu gak jadi. Bulu juga jadi. Kayak no kak bulu. nah aku pertanyaannya juga sama kata dia itu sama sih tapi kan nggak dijelas memakan aku rada bingung mek jawab gak ngono tak singkat kan jadi aku kan bingung nggak ngerti apa Tanyain ke Pak Winang, Pak ini jawab apa selanjutnya? Nah nanti kamu gini. Nah itu. terus Yes. kan tak suruh tanya kan tak tanyai ini kok ya kehapus deh Chatan Pak Winang loh, kayak gitu kan orangnya juga nyuruh kan chatan saya, nanti kontak saya. SSN kiriman Pak Wina. Pak, ini gimana cara bikin orangnya jadi gitu? Mantap. Jadi mengerti. temenku satu ini tuh malah bapaknya melenceng le awalnya Bapaknya Waktu bapaknya LGBT. enggak Wah, melenceng agamanya Wah, awalnya itu ya seiman kepada kita tapi moro-moro melenceng kayak menjual Tuhan lah Jual Tuhan. pasti karena kita ya. Ya, Ngas, angel. kok sangar. Konco bapakku karena duit. dan orang tuanya dari bapak DE ke kakek nenek si ayah koncoku iki malah mengizinkan. Ya sih. Aku mau nanya ya. Kak Ruben tadi Oh ya aku. Ya tadi itu kalau dari materi yang kita dapatkan tadi kita dapatnya harus imbang tuh logika sama rohani. Nah itu sebenarnya relate sama aku dulu waktu SMP ke SMA. Jadi waktu aku SMP itu ya waktu di akhir-akhir tahun kelas 3 SMP ya sempet lah kayak dibully itu. Ya itu karena memang kesalahanku sendiri sih waktu pandemi. Ya cuma makan tidur. Akhirnya jujur aku tuh pernah obesitas itu sampai 81 kg ya. Masuk. 81 kg. Terus itu ada suatu acara di sekolahku ngadain retreat gitu. Nah, di akhir acara itu aku tuh kayak disuruh nulis harapanku atau kemauanku untuk mengubah suatu hal di tahun depan. Nah, aku salah satunya itu nulis mengenai perubahan fisik lah kayak gitu. Terus habis itu lambat laun, waktu di tahun depan di kelas 1 SMA perubahan fisik lah udah terjadi. Tapi di situ aku kayak kayak agak kurang beriman lah. Ya jujur aku sebenarnya agak kurang beriman. Kayak mungkin dikatakan percaya tapi nggak percaya yang bergairah.
paham gak sih? Ya, ketok Ya, sebelum kayak- lanjut ketok. Ya kayak ketok tok ngono. Terus Gak semangat gitu. nah, habis itu kayak kadang itu biasanya baca-baca buku kayak ya apa ya kayak filsafat gitu anjir. Muhammadiyah. Ah, ateis Cara sih. Ya, Muhammadiyah. Masuk ya. ya itu sebenarnya ya aku itu nemu dari YouTube sih, dari YouTube. Terus tak dalami. Loh, kok kayak relate, kayak apa ya, kayak menjadi sebuah kunci keselamatan ya sebenarnya ya enggak gitu loh. Tapi tak dalami. Habis itu lambat laun pas waktu banyak masalah segala macem kayak mulai dari apa masalah di rumah, masalah sekolah, nilai turun segala macem lah. Terus itu kayak kok hampa rasanya itu hampa. Terus oke, logika aku jalan tapi kayak ada yang kurang rasanya, kayak ada yang hilang. Terus sampai suatu ketika aku masih inget tuh kayak pagi hari sekitar jam berapa ya, jam 3 kalau salah, aku tuh bangun cuma doa, Tuhan tolong kasih aku kekuatan yang baru. Aku coba menjadi pribadi yang baru lah, manusia baru. Kayak di Efesus kita udah dikasih manusia baru yang sesuai dengan pengajaran Kristus. Hidup sebagai manusia yang baru dan benar. Di dalam dia. Amin. Di dalam dia. Di dalamnya juga dari Efesus kok. Yes. Terus habis itu ya diajak ini kan ke youth ya, kalian ya tak anggap keluarga banget lah. Wow. Tak anggap keluarga banget. Jadi terharu. Tak anggap Iya. keluarga banget sumpah. Kayak yang awalnya aku itu sebenarnya malas-malas ke gereja ya. Jadi semakin Ada apa ini? Mulu-mulu loh. Lanjut. ya itulah. Pokoknya intinya jangan terlalu banyak mikir. Iya. Makin deh. Makin Apa mikir namanya? makin gendeng. Kalian masih kenal Joseph kan? Yang pernah datang. Oh iya. Ya itu Jangan. Kabarnya gimana? kabarnya. Salah sih pasti. Joseph sopo? Aku kan baru ngomong itu. Aku mah udah ada nggak? Belum. Rafa nih kan udah ada. Udah ada tapi Rafaelnya nggak ngeh. Hah? KR Youth pertama Sin Valentine Itu itu. Valentine, Si ono ya. Valen pertama kali. Ya. Joseph itu sing rambutnya ngene ya. Iya. Rambutnya Iya bener Yup. kan, yang kacamata pokoknya. Ngene lah ya rambutnya. Ya wis. Pokoknya kabarnya dia semakin jauh lah. Itu mungkin dia dulu mungkin karena masa kejayaannya dia dulu kecil ya. Dia diajak orang tuanya untuk dekat sama Tuhan. Tapi emang dari kecil meskipun udah diajak juga kurang dididik juga sih. Hingga pada suatu masanya dia di kelas 6, perpindahan kelas 6 ke SMP, dia cerita kalau misalnya orang tuanya udah cerai, keluarga ekonominya menurun, otomatis orang tuanya otomatis lagi kan Tentu saja. tentu saja. orang tuanya jadinya fokusnya ke ekonomi. Aduh, percaya Tuhan tapi ya ekonomi dulu yang dicari. Di sini kasih Makanya dari itu sorry. semakin dia beranjak dewasa, karena dia udah jauh dari Tuhan, dia nggak dikenal sama dia nggak masuk ke dalam komunitas percaya Tuhan, dan dia nggak dikenalkan oleh orang tuanya bagaimana untuk mengenal pribadinya Tuhan. Ya Ambil. pemikirannya dia jadinya dia pintar, dia termasuk orang pintar, dia pintar matematika, dia logikanya dia tuh jalan banget. Dia kalau soal guru kalau misalnya nggak masuk akal dia tanya-tanyain terus ya kan. Nah logikanya dia jalan, tapi karena logikanya terlalu jalan dan dia nggak ngeimbangi dengan gairah menyembah Tuhan, ya jadinya ateis. Ya, Jadinya seperti gitu. itu. Jadi ya itu sebenarnya masuk dalam doaku juga sih, soalnya aku orangnya kadang nggak kenaan. Aku orangnya mudah tersinggung, dan aku kalau aku udah nggak suka ya udah deh, mendingan aku ngejauh. Kamu biarin deh, aku doain kamu, tapi biarin deh kamu kalau misalnya kamu emang udah ditugaskan masuk neraka ya udah masuk ke neraka. Tapi ya kan nggak bisa gitu toh pemikiran kita toh. Jadi ya aku tetap doakan, dan aku udah beberapa kali sih ngajak ke youth, cuman ya dia masih belum ada waktu. Tapi ya sudah tetap doakan. Dan juga satu lagi Andrew, itu juga masuk dalam doaku juga. Ingat Andrew gak? Ya aku ingat Oh aja. iya. Itu dia dulu ya sih, pokoknya semuanya itu latar belakangnya tuh karena orang tuanya cerai semua, otomatis orang tuanya fokusnya udah beda,
udah nggak percaya sama Tuhan lagi lah istilahnya. Padahal papanya Andrew tuh pendeta, dia lahir dari keluarga keluarga gembala, dia punya gereja, tapi dia anaknya sendiri, keturunannya sendiri tuh udah rusak gitu loh. Jadi ya kan sangat disayangkan kalau misalnya dari atas udah jadi gembala tapi nggak ada yang meneruskan, anak-anaknya pada nggak kenal sama Tuhan, kan sangat disayangkan. Padahal dia dulu gairah dia menyembah Tuhan tuh ada, dia mau pelayanan, dia mau main musik, meskipun dia nggak terlalu bisa-bisa amat, tapi dia tahu kalau Tuhan Yesus itu baik. Aku sempat ngajakin dia curhat, dia bilang katanya awal dia mulai makin nakal itu karena pergaulan di sekolahku juga. Dia mulai ngerokok, mulai coba pacaran. Jadi ya terus sekarang karena ketahuan sama kakeknya ya, kakek neneknya, Andrew dipindahin ke Kediri, sekolah di sana. Tapi ya karena emang udah jauh dari pengawasan orang tua, terus dia ditinggal di Kediri, dia sekolah di sekolah yang misalnya kecil ya, jadi lingkungannya dia tuh makin aneh-aneh, makin pacarannya makin gila-gilaan, terus mungkin bisa dibilang udah tawuran kali, udah nyoba-nyoba hal-hal yang aneh. Jadi ya itu yang aku masuk dalam doa gitu loh, kayak bagaimana Tuhan. Soalnya kalau sama udah susah juga sih, soalnya Joseph sama Andrew ini aku sama dia udah nggak satu sekolahan lagi, jadi aku bisa berkomunikasi dia cuma lewat chat. Nah, kalau lewat chat itu kan lebih susah karena aku nggak tahu bagaimana ekspresi dia, bagaimana perasaan dia yang sebenarnya. Kan bisa aja dia bohong kalau di chat, kayak gitu sih. Kakek butuh es lu. Iya bisa jadi gitu. Ayo wes lanjut, siapa yang lagi? Aku mau Udah nanya. malam Nggak ini. sih? Aku mau nanya loh. Oh ya. Jadi loh, kan tadi saya bilang kalau pindah agama itu panggilan toh, termasuk panggilan toh. Kalau temanku yang pindah agama sampai 2-4 kali itu gimana? Panggilan juga. Ya berarti Berbeda agama sepisan. kayak yakin ya. Itu maksudnya main-main Hindu. doang sih itu. Hindu, Coba, Buddha, coba, Islam, Kristen. Coba arek kurek semua Islam. Oh gitu Meskipun gitu. efek-efek doang. Kata Paulina kan belajar boleh, tapi tetap iman kita ke Tuhan Yesus. Iya. Jangan sampai keseret juga. Kan apa kata siapa tuh, kata Kak Gilbert, kita harus defense dari ombak yang menerbang, Iya. menerpa gitu ya. Tapi kata Pak Winang juga jangan lupa buat nyerang. Yes. Iya. Jangan lupa buat nyerang. Langsung di hook ya. Jangan lupa diserahkan juga ya permasalahan kalian ke Tuhan. Jangan defense Iya. terus. Karena semua ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Tuhan Yesus. Guys, Ya. sekarang kita nyanyi dulu ya. Ya. Yang dalam dia, biar Marco Jesma yang terkenal. Ya. Masuk. Aku jadi berharga, dia memilihku sebelum semua ada. Di dalam dia tersimpan mahkotaku yang dijanjikan Bapa sesuai kehendaknya. Ku katakan dalam dia, walau ku belum melihatnya, di dalam dia sumber harapanku. Ku percaya dalam dia adanya yang sempurna. Roh Kudus
Roh Kudus, jaminanku sampai ku terima yang terbaik. Ku percaya dalam Dia ada harapan bagiku. Dalamnya ku pasti terima. Dalam Yesus ku terima yang terbaik. Tuhan, sekarang terima kasih karena malam ini kami dapat berkumpul bersama teman-teman youth kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ini bukanlah sebuah kebetulan ya Tuhan, tapi karena kami memang dipilih untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami dipilih untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan kami percaya kami di sini bukan sebuah kebetulan, namun ada tujuan yang Kau tetapkan di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah apa yang setiap kami dapatkan dalam camp ini, Kau dapat memakai itu dalam setiap hidup kami, supaya kami dapat menjadi berkat dan semakin banyak orang bisa mengenal-Mu ya Tuhan Yesus. Makin banyak orang dapat terselamatkan, dan kami menjadi generasi anak-anak panah yang tidak meleset namun tepat pada sasaran ya Tuhan. Amin. Tuhan, kami berkati semua orang-orang dalam Sambike ini ya Tuhan Yesus. Kau juga tidak lupa untuk memberkati setiap kami, termasuk anak-anak yang dari gereja lain ya Tuhan Yesus, supaya mereka dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada, di lingkungan mereka, di gereja mereka, di rumah mereka, bahkan di sekolah mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus karena kami masih bisa hidup sampai sekarang ini dan menikmati berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga tidak lupa untuk anak-anak youth kami yang mungkin tidak bisa ikut pada acara retreat ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Joe agar cepat sembuh ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk Alel, kami berdoa untuk Gaby, kami berdoa untuk Steffi, kami berdoa untuk George, untuk Rafael, untuk Victor, dan untuk teman-teman youth kami yang mungkin Jiren Michelo, untuk Valencia, dan untuk teman-teman youth kami yang lain ya Tuhan Yesus. Saya percaya youth ini adalah milik-Mu, dan Engkau yang menambah-nambahkan, Engkau yang mengangkat kami lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bekerjalah sedahsyat-dahsyatnya dalam hidup setiap kami. Rapilah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami dapat bersaksi dan menjadi imam-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami, mungkin sebentar lagi kami akan tidur. Engkau berkati kami, berkati dengan keselamatan, berkati dengan tidur yang nyenyak ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa pulang dari tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Udah tidur ya? Ya. Kayaknya ada nggak tidur? Hah? Udah berapa jam? Masih jam 9:30. Masih belum ngantuk sih aku. Iya aku juga. Tapi capek banget. Nyantai. Aku mau pas sesi ngantuk rek. Bener-bener saya cukup gak. Oke, Jong. Wait, Ben. Lo gak mau matiin nah, udah selesai lo. Ya, ngapain? Ben. Enggak apa-apa tahu dokumentasi. Tapi gua pikir deh,